Cheers. Udah kerja. Tuh, yang lagi viral itu Kak, lebih murah kursi besi Indomaret daripada psikolog. Kak, kenapa sedih banget? Untuk membangun kepercayaan dirian wanita-wanita Indonesia untuk lebih berani untuk berkarya, lebih berani untuk speak up. Berani ini banyak banget konteksnya. Menjadi manusia yang berdaya, berguna, menjadi manusia yang bisa explore your full potential and just have no regrets in life. Dan misi besar aku adalah untuk bisa lebih banyak merangkul anak-anak Indonesia. Literally, this is my expression ketika Indomaret diskon. Yeay! 17 Agustus tahun 45. Udah masuk bulan Agustus nih. Gimana? Udah siap belum? Biasanya kita udah mau ikut lomba-lomba. Siapa yang kangen? Lomba makan kerupuk, atau mungkin lomba sepeda lambat, atau lomba masukin paku ke dalam botol. Kalau kalian biasanya ikut lomba apa dulu waktu kecil? Makan kerupuk. Makan kerupuk kayaknya. Kamu makan kerupuk juga? Atau enggak balap karung. Itu juga asik kan? Iya. Lumayan manly ya balap karung ya. Kamu apa? Kak, aku balap karung juga, Kak. Balap karung aku juga? Aku use my legs as my weapon. Oh, the legs as the weapon. Teman-teman, senang banget kumpul-kumpul lagi sama-sama dengan saya Bayu Aditama di In Talk Podcast Indomaret. Di bulan yang begitu istimewa ini kita sudah kehadiran 3 orang wanita Indonesia yang begitu luar biasa. Ada teman-teman Putri Indonesia. Terima kasih. How are you? Welcome. Thank you. Hari ini kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu perempuan inspiratif berkarya untuk bangsa. Benar-benar kayak berkarya untuk bangsa gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau ajak teman-teman semua untuk bisa kenalan dulu nih sama para putri kita. Boleh dong satu persatu dikenalin dulu namanya siapa, jabatannya apa. Silakan. Oke. Halo semuanya, saya Tata Julia Street, Putri Indonesia Pariwisata 2024. Halo semuanya, aku Sophie Kirana, Putri Indonesia Lingkungan 2024. Hai, saya Melati Teja, Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Putri Indonesia kita. Tampil begitu cantik dengan kebaya dan batik ya, nuansanya merah putih tentunya ya. Iya dong, di bulan untuk merayakan Agustus. Agustusan. Betul, dengan mahkota-mahkota yang cantik banget ini ya. Betul-betul menjadi perlambang dari seorang perempuan Indonesia yang berdaya dan siap berkarya untuk bangsa. By the way guys, kalian tuh kalau nggak salah punya nama yang nama bareng-bareng. Apa namanya? Astamara? Astamara, bener banget. Astamara. Kasih tahu dong, Astamara itu artinya apa sih? Oke. Me first. Ya, boleh. Dia nyala. Aku. Jadi Astamara itu banyak banget meaningnya, Kak. Mungkin kita bisa jelasin satu-satu ya. Tapi my favorite point dari Astamara itu melambangkan suatu orang yang bisa menjadi dirinya sendiri, orang yang mandiri. Kalau dari aku, Astamara itu singkatan dari nama kami semua berempat. Terus artinya dari bahasa Sanskerta itu berwibawa, Kak. Memimpin dengan wibawa dan juga suka tantangan. Nah, itu yang menariknya. Dan juga nggak boleh ketinggalan, Astamara itu artinya wanita-wanita pemberani, Kak. Ketika kita mengemban tugas sebagai putri akan banyak sekali tantangan dan kita harus punya sikap keberanian itu untuk bisa melangkah dan menginspirasi yang lain. Wow. Tangguh, berani ya. Ini benar-benar menjadi sebuah cerminan ya, karena even kalian buat menjadi seorang putri Indonesia aja tuh udah membutuhkan keberanian yang luar biasa. Benar, ya kan. Betul. Sekarang menjabat punya amanah satu Indonesia tuh menggantungkan pada kalian untuk bisa bertugas gitu ya. Wow, pantesan namanya harus juga sesuatu yang valuable gitu ya. Betul. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata 3 putri Indonesia ini masing-masing tuh sudah punya dedikasi tersendiri sesuai dengan preferensi mereka. Betul ya? Ini coba dikoreksi ya kalau misalnya salah. Jadi kalau Sophie Kirana itu dia punya advokasi tentang lingkungan. Betul. Apa yang kamu lakukan, Sophie? Waktu itu tema lingkungannya adalah harmonisasi antara budaya dan juga lingkungan, Kak. Aku mengangkat specifically temanya jamu. Jamu itu minuman tradisional khas Indonesia yang udah ada dari ratusan tahun sebelumnya yang patut sekali dilestarikan. Karena
mulai zaman sekarang ini aku udah jarang ketemu jamu. Aku mau mengangkat lagi jamu karena jamu itu tidak hanya bisa melestarikan budaya tapi juga melestarikan lingkungan karena jamu terbuat dari obat-obat tanaman obat keluarga. Luar gitu. biasa. Asal Yogyakarta, Putri Indonesia lingkungan kita cinta sama jamu. Wow. Betul, terinspirasi dari situ waktu kecil di Jogja banyak minum jamu. Dari kecil emang udah minum jamu. Iya kak, Oh. seneng banget. Suka ada mbok-mbok jamu dulu kan waktu di Jogja. Apa jamu yang paling favorit? Beras kencur. Tos dulu. Go to banget gitu. Go to banget ya. Apalagi kalau sekarang tuh suka banyak jamu-jamu yang apa namanya dipakein es lah, dipakein apa, jadi lebih enak gitu lah, Iya, enjoyable dan ya. sekarang seneng banget Mustika Ratu ada ready to drink-nya kan. Ih, masuk. Satu. Oke, kalau tadi Sophie suka lingkungan, herbal drink gitu dengan jamu ya. Lain cerita sama Tata dari Bali. Betul. Ya, ini kalau Pageant Lovers biasanya manggilnya Tata Bali. Aduh, Gitu. sampai Betul sekarang juga. ya padahal udah Sekarang- pariwisata. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tata Bali ini punya misi untuk advokasinya adalah sustainable tourism. Betul banget. Wow, apa tuh Tak? Tentang apa? Gimana tuh? Jadi mungkin backstory karena I was born and I grew up in Bali. I witnessed Bali's change, Bali Yeah. transformation regarding its tourism. Jadi mungkin yang dulu walaupun kita udah dikenal sebagai tempat yang banyak dikunjungi, tapi mungkin nggak sedikunjungi sekarang ya Kak, especially after COVID. Nah, kalau sekarang itu banyak sekali hal-hal yang diberitakan di media yang membuat aku itu sedih, Kak. Karena kok it finally comes to this gitu. The situation finally comes to this. That's why I chose sustainable tourism as my advocacy. Mainly to raise awareness regarding what's going on in our world right now dalam ranah tourism. Jadi mungkin ketika orang-orang lebih aware dan sadar, akan lebih mau untuk cari solusinya sama-sama ya. Wow, memang biasanya putri-putri dari Bali itu punya calling about tourism yang sangat kuat ya. Karena mungkin dari kecil emang udah living in That's the true, tourism that's environment true. ya. Karena we witnessed first hand dampaknya itu apa ke community. Karena di Bali itu community-nya tuh very strong. Even among the youngsters, ada kelompok turuna-turuni Balinya. Kalau yang lebih dewasa ada PKK, ada dari Banjar. Jadi antar daerah atau antar area itu we are very tight gitu. Jadi kalau ada yang berdampak apa-apa, kita ngeliat secara langsung dan of course our empathy langsung kayak oh no, this is going on right now gitu. Wow, ini juga jadi contoh ya bagaimana perempuan inspiratif bisa berkarya untuk bangsa dengan mengangkat hal-hal yang dekat dengan kesehariannya gitu ya. Kalau tadi Tata Bali mengangkat sustainable tourism, ada lagi nih yang lebih unik lagi ya. Dari Jawa Timur, kita biasa nyebutnya Jatim Zuela. Yes. Aduh berat ya. Berat ya. Jatim Zuela ini Mbak Melati Teja, Mbak Mel, punya advokasinya adalah Mel Live the Dream. Iya. Tapi bisa jadi Me Live the Dream juga, atau Iya. gimana? Sebenarnya Me Live the Dream, cuma karena namanya Melati akhirnya Mel Live the Dream. Banyak kan sih orang ngomongnya akhirnya Mel Live the Dream, padahal sebenarnya Me Live the Dream gitu kan. Itu tentang apa, Mel? Kalau Me Live the Dream itu memang fokusnya ke pendidikan, sama kayak title aku sekarang Kak, sebagai Putri Indonesia Pendidikan. Jadi it is something that really close to my heart dan juga banyak dapat influence dari keluarga. Papa itu orangnya always put education as the foundation for us gitu loh. Jadi terserah kamu mau nyoba ini, nyoba itu, asalkan pendidikan jangan sampai ketinggalan. Terus fact-nya adalah aku tuh anak pertama dari 3 bersaudara. Wow. Jadi aku memang tumbuh sebagai sosok yang mengayomi ya, sama kayak sekarang, nambah 3 lagi. Jadi kayaknya adikku sekarang 6. Nah, Iya. Terus karena itu akhirnya pendidikan dan anak-anak tuh jadi sesuatu hal yang aku concern gitu. Nah waktu kuliah aku tuh sempat ikutan salah satu kegiatan sosial namanya di komunitas namanya 1000 Guru. oke. Mungkin kalau pernah dengar itu tuh komunitas untuk mengajar di daerah-daerah pedalaman. Dan namanya 1000 Guru karena everyone can be a teacher. Bukan berarti kamu harus berprofesi sebagai guru, tapi ketika kamu sharing your knowledge to other people, itu berarti kamu juga mengajarkan sesuatu. Nah, dari situ aku tuh jadinya sering ke beberapa daerah-daerah di sekitar Tangerang khususnya
untuk mengajar anak-anak di sana, Kak. As simple as cuma ngajarin tentang bagaimana percaya diri, manners, terus atau enggak memberdayakan kreativitasnya mereka melalui gambar, nyanyian, atau tulisan. Nah dari situ akhirnya aku sering ngeliat nih, ternyata banyak loh anak-anak di daerah yang kelihatannya nggak terlalu jauh dari kota. Ternyata mereka tuh punya mimpi, tapi sometimes mimpinya mereka itu terhambat oleh beberapa faktor. One of them will be education gitu loh. Karena kan di beberapa daerah juga ternyata masih banyak infrastruktur yang nggak memadai untuk mereka. Bahkan loh Kak, anak-anak itu kalau mau ke SD itu mereka harus jalan sekitar 30 menit Kak. Wow, jalan kaki 30 Jalan menit. kaki, karena rumah mereka jauh, salah satunya itu. Nah akhirnya dari situlah kecintaanku semakin membara, dan aku merasa ketika aku cuma sharing di social media, it doesn't enough. Dan ketika aku tahu Putri Indonesia punya a big platform yang orang-orang juga ngeliat, akhirnya aku melihat itu sebagai kesempatan aku untuk sharing about my causes, about my advocacy, Me Live the Dream. Jadi memang harapannya sendiri Me Live the Dream ini bisa memberdayakan adik-adik, khususnya anak-anak sih Kak, biar mereka itu tetap percaya sama kekuatan mimpi, and also bisa memfasilitasi mereka sedikit sebisaku lah ya Kak, untuk memberikan pendidikan yang layak, jadi mereka bisa lebih one step ahead to achieve their dreams. Wow, but then you become an example that women is actually limitless. Karena Yeah. kan banyak orang-orang yang kayak udah deh kalau perempuan di rumah aja, misalnya gitu kan, ngurus anak. Walaupun itu juga bukan suatu hal yang nista ya, itu juga Yeah. susah banget ya buat ibu rumah tangga. But then you prove to us that you can actually have a big dream. Yeah. Dan kamu tuh harus bisa mengusahakan akses tersebut. Bahkan Yeah. kayak Mel berusaha mengeskalasi apa yang dia lakukan dengan mencari platform yang lebih besar via Putri Indonesia, in this case gitu ya, untuk bisa akhirnya menyuarakan dengan lebih gaung gitu ya Iya. misinya Mel ya. Oke, nah teman-teman, di awal ini kita udah dengar ya bagaimana mereka sudah memulai dedikasi mereka dengan caranya masing-masing. Now I want you guys in order to give affirmation supaya teman-teman semua bisa niru nih. Aduh, aku dengar kemarin Tata punya afirmasi kayak gini, aku melakuin tiap pagi, gitu ya. Silakan mau siapa dulu, kasih afirmasi positif ke kamera, ya kan, supaya bisa dicontoh sama teman-teman semua satu Indonesia. Maybe Mamel wants to go first. Afirmasi positif. Aku tuh selalu pegang satu value ini. Kalau kita itu ada di sketsa biru yang udah diatur sama Tuhan. Jadi sebenarnya tinggal kitanya aja mengusahakan sesuatu yang kita inginkan dan menyerahkan hasilnya itu ke Tuhan. Karena percuma Kak, sometimes kita ketika berusaha sekeras tenaga ternyata nggak mencapai itu bukan berarti salah kita Kak. But probably God itu punya another good plan for you. Jadi selalu taruh Tuhan dalam kehidupan kalian, dalam setiap langkah kalian. Cause He knows better than you. Sama kayak kalau misal di agamaku, Alkitab, kita bilang manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang memutuskan akhirnya. Wow, berarti kalau kita coba gambarkan dalam sebuah rutinitas pagi hari di Pancarmin gitu Yeah. kan, Tuhan terima kasih untuk hari ini, saya percaya Tuhan sudah siapkan rencana yang luar biasa, saya akan menjalani dengan penuh rasa syukur. Gitu kali ya, oke. Berikutnya, siapa? Aku menambahkan Mbak Melati ya Kak, karena aku pun juga dari pagi selalu afirmasi terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih juga ke tubuhku yang sudah bekerja keras kemarin sampai aku hari ini bisa bangun lagi. Terima kasih juga atas istirahatnya yang cukup. Dan aku juga selalu melibatkan Tuhan di setiap langkahku karena setiap aku berlangkah, aku tahu itu dalam berkah Tuhan juga. Jadi aku merasa percaya diri kalau langkah yang aku ambil dan hasilnya nanti itu sudah rencana Tuhan dan itu yang terbaik. Jadi aku juga selalu melibatkan Tuhan agar aku percaya diri dalam melangkah dan aku tahu itu yang terbaik untuk aku. Wow, one good things lagi ya di sini bahwa kita juga harus bisa mengapresiasi tubuh kita. Betul. Thank you for trying, thank you for resting, thank you for doing its best to support us pursuing our dreams gitu kan, dan tetap libatkan Tuhan. Keren banget Sophie. Berikutnya. That's very true. Karena I feel like when I start doing morning affirmations, especially thanking God dan juga berterima kasih pada tubuh, somehow
our body thank us back by removing all its pains. Somehow, I don't understand, it's God's way of loving us maybe. Tapi juga selain berterima kasih Kak, selain bersyukur, I always say to myself that I am very lucky and I will continue to be lucky. And I know that, yeah, exactly, God will always be with me in every step of the way. And back, thank you God for everything. Masya Allah, keren-keren banget, tepuk tangan dulu dong buat putri-putri kita. Kalau tadi Tata bilang she's very lucky, itu bukan cuman karena dia merasa sebagai seorang putri. Karena saya yakin semua dari kita tuh sangat beruntung dengan cara masing-masing ya. Betul. I mean like we can still wake up in the morning healthily, kita mungkin punya keluarga atau punya kehidupan, kita masih bisa menghirup nafas. Itu juga bentuk sebuah keberuntungan kan dari Tuhan dan harus disyukuri. Ya kan? Well said, well said. Putri juga. Biasanya nih kalau udah pagi-pagi afirmasi udah siap, abis itu langsung berkegiatan ya kan. Yeah. Pasti kalau putri-putri sibuk-sibuk banget sama kayak orang-orang yang juga kerja pagi-pagi mungkin harus commuting dari Bogor, Bekasi, Tangerang ke Jakarta bolak-balik. Udah nggak sempet lagi buat belanja, aduh nggak usah repot-repot. Abis afirmasi positif langsung buka handphone aja ya kan. Buka aja langsung aplikasi Klik Indomaret. Nah, ya kan? Langsung tuh mau apa? Mau sarapan kirim ke kantor atau mau ada apa buat di rumah gitu kan. Bisa juga buat beli makanan dan minuman siap saji punya Indomaret. Ada Yummy Choice, kemudian juga ada Mr. Donut, ada Say Bread, ada Point Coffee. Pokoknya semua bisa belanja online via aplikasi Klik Indomaret. Inilah yang akan bisa dibeli sama teman-teman semua ya. Sudah terpampang nyata di sini. Ini kan yang kalian mau. Oke, teman-teman, mumpung nih kita lagi ngebahas tentang perempuan inspiratif. Apakah seorang putri Indonesia juga punya rasa takut dan juga pernah membandingkan diri sendiri sama teman-teman perempuan yang lain? Ngelatih dulu mungkin. Pernah. Mungkin salah satunya ketika karantina kemarin ya. Ketika dipersatukan dengan 47 peserta lainnya, rasanya tuh aduh, kok mereka cantik-cantik ya, kok mereka pinter-pinter, mereka kok keren-keren. Ya tumbuh akhirnya rasa takut itu Kak, ngerasa insecure, kayaknya aku not good enough here gitu kan. Tapi menurut aku itu perasaan yang wajar sih Kak. Manusiawi ya? Iya, manusiawi. Ketika kita ada rasa takut, itu tuh justru jadi fire on our soul gitu loh, untuk melakukan yang lebih baik. Ketika berkompetisi kan kemarin, pasti kita pengen lah berada di posisi ini kan Kak. Which is kayak ketika aku takut, berarti I put myself here 100%, nggak cuma setengah-setengah gitu loh. Dan ketika takut justru aku kayak, gimana caranya nih ya gue stand up, gue kayak gini lah gue gitu Kak. Terbukti kan Jatim Zuela? Fighter ya. Fighter. Jadi kalau ditanya takut, pernah. Tapi ya gitu, jadi semangat aja sih Kak buat langkah lebih jauh. Wow, ini keren banget ya. I mean like, kadang ada orang yang dia tuh toxic positivity, denial. Enggak kok, aku berani, aku nggak takut kok gitu. Tapi seorang Melati Teja aja dia mengakui loh, dia pernah kok takut dan it's very normal. Itu sangat human gitu kan. Tapi tinggal gimana kita nih memutuskan setelah takut, saya mau minder dan down atau saya mau rising up gitu kan. Benar. Dan Mel memilih buat rising up. Sampai jadilah mahkota di kepalanya. Kalau Sophie, kan kita selalu punya brand beauty behavior, ya kan? Tapi juga sekarang lagi digaungkan banget adalah bravery, ya kan, keberanian gitu kan. Menurut Sophie, seberapa penting sih keberanian ini untuk seorang perempuan Indonesia, terutama yang ingin berdaya? Pertama menurutku dari keempat itu semuanya equally important. Tapi kalau misalnya if I were to choose one, bravery, and then behavior, and then the rest is up to you. Beauty and brain. Kenapa bravery? Karena dari situlah tumbuh kita berani untuk tampil di depan, menginspirasi semua wanita-wanita di Indonesia, atau mungkin pria-pria Indonesia juga terinspirasi juga dari keberanian kita juga ya. True. That's Jadi I think it would be a waste of beauty, it would be a waste of behavior, it would be a waste of brain kalau misalnya kita nggak punya bravery untuk tampil di depan, mendeklarasikan apa yang kita punya, apa yang kita bisa sharing ke semua orang. True, wow. Sama kayak branding jadinya ya. Kayak buat apa kamu punya skill, punya physical appearance yang oke, kalau orang nggak ada yang tahu kamu tuh di mana, kamu tuh siapa. So show yourself up
take space kalau kata Zozi Bini Tunzi ya. Take up space, harus muncul, beranilah untuk melangkah gitu ya Sofi. Betul. Keren. Nah, yang berikutnya nih, kalau buat Tata, are you ready? Iya, I'm ready. Thank you for the question. 45 seconds, 45 seconds, jadi kayak lagi Terima kasih Q&A. atas pertanyaannya. Aku lihatnya jadi Mas Coki Sitohang kalau gitu ya. Ya 11-12 lah ya. Kalau 12 lah ya. Jadi kan kalian semua ini dilihat terus ya sama media, sama pageant lovers, harus terus sana sini gitu kan. Menurut seorang Tata, penting nggak sih digital presence di social media? Dan how you will utilize that? Okay, so us as public figures, of course, digital presence atau ya public presentation itu very important because otherwise how would people know what are we doing this whole time? Karena I feel like what's important, the most important value we can take itu trust from the people. I know we are chosen today not only because of our hard work, tapi because the people trust us. Jadi orang-orang yang punya wewenang untuk memilih kita itu percaya sama kita bahwa kita akan melakukan tugas kita sebagai Putri Indonesia, kita akan mengharumkan nama Indonesia, juga nama Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu TBK. So, of course, digital presence is very important. Other than that, also, it can help us to raise awareness regarding all of our causes. Tourism, environment, pendidikan, education. Jadi, but not only that, Kak, by having a digital presence, not only for our causes, not only for our own branding, tapi juga we can use it to vocal or voice the things of the voiceless. Kita kadang-kadang memiliki kesempatan untuk travel to places, remote areas yang kita bisa mendapatkan atau mengetahui apa yang mereka, what are they going through there, what is going on there. And we can use our platform to voice that. Like, misalnya kemarin di Belitung Timur, do you know radiasi dari timah itu banyak banget. Jadi banyak banget masyarakat Belitung Timur di usia yang sangat belia, di usia yang sangat muda, giginya udah pada keropos, rambutnya udah pada rontok, itu karena radiasi tambang timah yang bahkan udah nggak beroperasi dari puluhan tahun yang lalu. Tapi radiasinya masih, karena timah itu secara nggak langsung akan terkontaminasi sama air kita, air yang kita pakai sehari-hari. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh aku rasa sangat penting untuk kita bantu voice to the people so we know what's going on, not only in our areas of causes, in our areas of advocacies, tapi the things we know, yang kita juga know, nggak semua masyarakat tahu gitu. Wow, Yep. termasuk little reminder yang juga mungkin perlu disuarakan oleh para putri. Kayak kemarin tuh kalau teman-teman semua ingat, Tata baru aja mengingatkan social media untuk bisa behave nicely, speak up about how to behave in social media. If you have something good to say, then say it. But if you don't have anything to say in a good way, just don't say it, right? Iya, tapi I think we all understand ya, because somehow by our branding, it dehumanize us. Jadi kadang-kadang orang lihat kita itu hanya sebagai Putri Indonesia, bukan sebagai remaja 20 tahun, 25 tahun, 21 tahun yang sedang going through what everybody else is going through, figuring out their lives, tapi juga we are under the spotlight. So not only are we thinking about what other people is thinking, tapi what the whole world is thinking about us. Dan kita juga mengemban tanggung jawab yang begitu besar, mahkota-mahkota Borobudur ini. And like everyone else, we're all trying to do our best. We're all trying to make good in this world. Kita semua ingin jadi perempuan atau manusia yang berguna dan berdaya. Jadi seperti everyone else juga, kita tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan karena like I've said a million times, we are at the age where we're supposed to fail, we're supposed to disappoint, we're still in the age where we're supposed to learn. Kita harus berani-beraninya sekarang, lompat-lompatnya sekarang, jatuh yang paling keras juga seharusnya sekarang. Jadi it will be a huge help kalau semua betul-betul membantu kami, membantu tidak hanya kami, tapi queen-queen lainnya atau public figures lainnya, encourage them into taking the right path instead of cursing or hating on them, and that just does nothing for them and for us. Gitu.
Wow, pretty well said. Dan ini menjadi sebuah pengingat juga buat semua perempuan-perempuan Indonesia bahwa even Putri Indonesia aja bilang loh bahwa it's okay to make fault, to make mistake. Yang penting adalah kita bisa mengambil apa perubahan positif dari kesalahan tersebut. That's the moment when we can grow actually into a better person gitu kan. Nah, tentunya untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, perlu banyak keberanian-keberanian, taking decisions day by day, every single day, untuk bisa creating atau doing something new. Nah sekarang coba tolong diambil belnya buat Sophie sama buat Melati. Tata nonton dulu aja. Jadi, belum sabar. Jatim Zuela memang ya. Gaspol. Coba cepet-cepetan sebutin hal-hal kecil Di tengah aja yang ya. merupakan bentuk keberanian sehari-hari ya yang bisa dilakukan. Simple things but brave enough to be done by all of the women in Indonesia. Simple little daily things ya. Siap? little daily Mulai dari sekarang. Simple little daily things. Ayo. Apa? Kalau aku, I define bravery itu di saat kita mau ngambil step pertama untuk sesuatu yang besar. Dan itu juga bisa diambil dari simplest daily thing. Kalau kayak misalnya untuk menjaga lingkungan, diawali dari step yang paling kecil, buang sampah pada tempatnya, bawa tas plastik belanja sendiri. Gitu. Berani bawa tas belanja sendiri, berani buat buang sampah pada tempatnya. Oke. Oke, tiba-tiba keinget. Oh, ini Kak, kita kan hidup itu pasti punya banyak opsi ya. Nah, ketika kita berani untuk ngambil salah satu opsi itu, walaupun mungkin terdengar berbeda dari yang lain, itu buat aku keberanian sih. And it was one of the simple things yang bisa kita lakuin to show our bravery. Oh wow. Gitu. Ya termasuk kita, maksudnya kita akhirnya memilih untuk be part of this organization. It was a huge decision to make karena dibalik ini semua juga seperti kata Tata bakal banyak sekali pro cons dengan posisi ini dan akan banyak juga yang nggak suka ternyata. Wow, tapi berarti mereka itu berani untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran mereka. Nggak cuma overthink about your dreams and ideas, right? Benar, apalagi tendensinya kita tuh kadang kita harus mikir dulu nggak sih Kak, kayak orang lain bakal bilang apa sih? Kayaknya orang lain bakal mikir ini kurang deh atau gimana. Sometimes itu jadi ini mempengaruhi kita loh Kak. Menarik diri ya. Iya, jadinya akhirnya ketika kita punya kesempatan malah akhirnya kesempatan itu hangus deh. Kalau Padahal kita no matter what, pasti akan ada aja orang yang suka dan nggak suka anyway, right? No matter what you do, no matter how good you are, gitu kan. Jadi ya sudah, if you have something good in your mind, dan itu adalah suatu hal yang memang valuable for your life, why don't you start to do it, brave enough untuk bisa take the first step kayak kata Sophie tadi, ya kan? Dan juga tentunya berani untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat dalam hidup kita. Semisal, memiliki aplikasi Indomaret Poinku, right? Itu keberanian loh. Ini juga keberanian Kak, milihin menu-menu di Indomaret kan banyak banget ya. Iya kan, berani milih Apalagi cewek ya. diri. Biasanya cewek Apalagi sih. kalau kamu nih punya banyak yang dipilih, kalau pakai Indomaret Poinku, kamu punya harga khusus member, lebih terjangkau. Jadi dengan uang yang sama bisa beli lebih banyak tuh kayaknya ya kalau lebih pakai. berani banyak pilihan. Jadi pastikan kalian berani untuk punya aplikasi Indomaret Poinku. Oke. Pengen belanja banyak barang kebutuhan tapi malas keluar rumah? Untung aja pakai aplikasi Klik Indomaret. Cuma tinggal klik bisa belanja online seperti di toko. Beli ini, itu, jadi mudah banget. Produknya lengkap, banyak promonya. Gak perlu pusing, bisa pakai alat bayar apa aja. Wah, 1 jam udah sampai, gratis ongkir lagi. Untung aku pakai Klik Indomaret, belanja online seperti di toko. Klik Indomaret. Cheers! Aduh. Akhirnya ya, dari tadi ngomong aus. Aus ya kan. Udah ada dipajang, cuman diliatin doang ya kan, kopi-kopi enak ini. Nggak boleh dianggurin, mubazir. Mubazir, alasan banget Kalau mubazir. kayak advokasinya Harasta, food waste, nggak Food boleh. waste.
Tidak boleh dianggurin dan tidak boleh disisakan, harus dihabiskan ya. Makanya kan nanti akhir segmen itu kita semua ngabisin ini semua. Tiba-tiba ini kosong. Aku udah ngetek yang 3 ini ya buat aku ya. Kamu mau juga ya? Itu Ya, aku itu juga. aja deh, aku yummy choice Wow. aja, yummy choice. Yummy choice, boleh. Apa minumannya? Ini aku cobain yang baru nih. Teman-teman tahu nggak? Ini ada kopi baru dari Indomaret Point Coffee. Ini adalah palm sugar tapi ada Himalayannya. Oh, fancy. Indomaret kan emang selalu fancy, tapi dengan harga yang ramah di hati. Cela. Kamu apa? Cobain apa? Aku black tea. Kayak Hmm. yang hot. Karena ini ruangannya dingin banget ya. Iya, sebenarnya di sini dingin banget. Jadi gue cari yang anget-anget. By the way, sorry. Ini tuh kayak ada crunchy-crunchy-nya kayak gitu ya? ada crumble-nya. Iya, crumble-nya. Tadi waktu kamu ngomong kok, Aku baru dapet crumble-nya soalnya. Ini juga rasanya baru tadi barusan dengar. Apa Namanya tuh? butterscotch apa? Butterscotch latte. Iya, latte. Jadi rasanya tuh kayak lebih creamy, lebih kayak manisnya tuh kayak caramel gitu loh. Iya, Kalau aku rasa gitu ya. Pas buat Buttery. siang-siang hari ini. Tapi emang Jadi kopinya- kayak kita lagi di coffee shop mahal gitu kan. Padahal di Indomaret gitu dan ini yang aku juga rasain ya. Kamu mungkin juga bisa relate bahwa convenience store di Indonesia yang serius ngegarap gini-ginian tuh cuma Indomaret nggak sih? Benar. Kayak kopinya enak, makanannya enak. Bener. Iya nggak sih? Semuanya dipakai buat hati, dari hati. Semuanya. Tapi yang paling penting pokoknya ramah di kantong. Iya betul. Yang lagi viral itu Kak lebih murah kursi besi Indomaret daripada psikolog. Kalau sumpah enak banget sih, kacau. Ini boleh nggak sih podcastnya di hold dulu aja kayak kita pengen minum kopi sampai habis. Cheers lagi kali ya kita ya. Cheers. Udah kerja. By the way. Tuh kan, masih ada crumble-nya nih. Enak banget. Tadi kan kalian udah cerita ya tentang advokasinya masing-masing ya kan. Dari tourism, kemudian dari education dan juga dari lingkungan ya kan. Nah, aku pengen lebih dalam lagi nih sama kalian tentang advokasi kalian karena kita pengen tahu sejauh mana kalian bisa berkarya untuk bangsa Indonesia. Ya, mungkin dari Mel dulu. Mel, banyak orang di Indonesia yang masih beranggapan udah deh nggak usah sekolah tinggi juga mungkin nggak mengubah nasib kok. What do you think about that? Aku setuju banget Kak, itu salah satu mungkin jadi tren juga, apalagi dengan social media sekarang yang lebih memudahkan kita untuk dapat penghasilan secara online. Itu salah satu alasan kenapa akhirnya muncul stigma sekolah itu nggak penting gitu. Tapi perlu dilihat lagi, sekolah nggak penting itu backgroundnya kenapa sih Kak? Mungkin kita nggak bisa judging them, karena kita came dari berbagai background. Ada yang mungkin akhirnya menganggap sekolah itu nggak penting karena financially mereka harus akhirnya support keluarga mereka dengan bekerja, which is itu akhirnya bikin mereka nggak bisa konsen ke sekolah dan mereka lebih memilih untuk bertahan hidup. Itu bisa jadi alasan. Kedua, mungkin mereka juga punya mindset yang terbentuk sebagai orang yang practically instead of theory gitu. Tapi yang perlu kita lihat adalah ketika ngomongin pendidikan, aku selalu percaya bahwa pendidikan itu nggak cuma secara akademik, nggak cuma sebatas institusi. Jadi kalau misal mindsetnya cuma ngeliat pendidikan sebagai sekolah, dapat nilai bagus, jadi juara kelas, menurut aku itu masih terlalu sempit untuk melihat sebagai pendidikan. Tapi ketika kita lihat dalam wilayah yang lebih luas, sebenarnya sehari-hari pun juga jadi a new learning to us. Misal nih, kita ketemu kakak, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ketika kita gain a new knowledge from you, itu juga merupakan sebuah pelajaran. Jadi yang perlu dipahami adalah itu, jangan cuma ngelihat pendidikan sebagai akademis saja gitu kan. Karena dan juga melihat apa sih tujuannya pendidikan gitu loh. Pendidikan nggak cuma yang sebatas biar kita bisa keterima di PTN atau diterima di sekolah-sekolah paling ternama gitu. Tapi juga bagaimana itu bisa mengasah critical thinking kita. Ketika kita dihadapin suatu masalah, kita yang mindset yang udah kebentuk, ketika cara berpikir kita udah dibentuk, itu akan memudahkan kita untuk mencari solusi dan juga akhirnya berkembang. Dan juga dibalikin lagi, untuk menjawab alasan yang pertama secara ekonomi, sebenarnya dengan adanya pendidikan, kamu juga membuka peluang kamu, kesempatan kamu, pintu kamu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kan Kak. Karena nggak bisa dipungkirin, some of the company needs us to have a good educational background. Kayak gitu. Jadi memang kalau menanggapin tentang sekolah nggak penting itu, aku setuju banget kalau it was
it became a trend now. Tapi jangan ngelihat pendidik. Tapi saran aku adalah jangan lihat pendidikan sebagai akademis aja, tapi melihat dalam ranah wilayah yang lebih besar bahwa pendidikan itu membentuk kita juga sebagai manusia dari cara kita berpikir, berperilaku, dan juga akhirnya bertindak ke orang lain. Wow, setuju banget ya. Karena sebetulnya pendidikan tinggi itu mungkin memang tidak 100% menjamin kita bisa punya pekerjaan yang bombastis dar-dar-dor gitu ya. Tapi pendidikan yang tinggi itu membangun pola pikir, cara bertindak dan lain sebagainya. Dan adik-adik sekarang nih anak-anak Gen Z gitu ya, it's okay untuk bisa belajar dari berbagai macam platform, dari YouTube misalnya atau dari TikTok dan lain sebagainya. Tapi juga tetap butuh yang certification yang formalnya, kan itu dicari ya, masih jadi satu parameter. Nah, tadi Melati bilang bahwa education itu bisa overcome a lot of problems. Speaking about problems, kita lihat bahwa di rumah tangga pun, Sophie, ada begitu banyak masalah yang dihadapi, termasuk tuh masalah sampah rumah tangga. Betul. Nah, kalau Sophie ngelihat nih ibu-ibu rumah tangga di luar sana dealing with a lot of household waste, how will you give advice for them in order to create a better home dengan sampah yang lebih teratur di rumah? Oke, aku punya fun fact, Kak. Ini dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa 48% sampah itu didominasi dari rumah tangga. Wow. Dan rumah tangga memang cenderung identiknya perempuan lebih dekat dengan rumah tangga, mengurusi dapur dan yang lain sebagainya. Jadi peran wanita di sini sangat penting sekali, tapi ini juga bisa diterapkan oleh pria-pria juga untuk dimulai dari hal-hal terkecil. Misalnya memilih barang-barang yang ramah lingkungan, seperti Mustika Ratu ini produknya juga kemasannya ramah lingkungan. Jadi sesimpel pakai shampoo yang produknya ramah lingkungan, pergi bawa tas belanja sendiri. Aku pun sekarang juga menerapkannya itu, Kak. Setiap tas yang aku punya, aku selalu pastikan aku ada tas belanja sendiri, karena kita nggak akan tahu kita akan belanja dan kita akan butuh tas itu untuk belanja, untuk melindungi lingkungan kita juga dari pencemaran plastik. As simple as the small step itu juga. Wow, jadi sebetulnya ibu-ibu rumah tangga pun bisa ya untuk bisa membantu menjaga lingkungan yang lebih baik dengan dia melakukan hal kecil tadi gitu ya, belanja ke tukang sayur udah bawa sendiri daripada pakai kresek gitu kan ya. Oh wow, dan pastinya kalau ternyata kita punya lingkungan yang bersih, bakal lebih nyaman untuk kita tinggali, bahkan lebih nyaman juga untuk kita datangi, apalagi kalau tempat wisata, bener nggak Tak? Ini nyambung banget dari tadi. Iya kan? Make sense kan? I know I love it. I was like guessing tadi ini nyambungnya bagian mana ya. Iya lagi. Padahal udah kayak ngelirik ke prompter, berikutnya apa nih pertanyaannya? Tugas MC memang harus begitu ya. Terbang nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Wow. Jadi kan Tata sustainable tourism gitu kan. Which is kan sustainability itu juga berkaitan sama keberlanjutan lingkungan dan lain sebagainya macamnya. Bagaimana seorang Tata melihat pengaruh dari sustainability value dalam tourism, terutama mungkin di Bali yang kamu lihat tuh gimana sih, Tak? Ya, oke. So, sustainable tourism itu sebenarnya sudah banyak diterapkan, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah sustainable tourism. Jadi we just see it as tourism itself. Tapi banyak juga yang mengira sustainable tourism itu kayak kemarin ini Kak, misalnya aku ngomong kalau advokasi aku sustainable tourism. Terus aku tuh suka Q&A di live Instagram kayak what do you guys think I should do regarding my advocacy? Biasanya mereka itu selalu nyaranin kayak, iya Kak, kita daur ulang sampah aja, ini sampah aja, sampah, and it always ends up with the environment. Padahal sustainable tourism itu banyak sekali aspeknya seperti socio-economics, terus kebudayaan juga, even though environment juga. Yang sebenarnya pengen aku tekenin itu di bagian budayanya Kak, di bagian preserving our cultural heritage, our traditions. Satu hal di Indonesia yang begitu sacred, begitu respected gitu, at least to us. Nah, kalau di Bali Kak, ini aku sekalian nyelip-nyelip dikit ya. Boleh. Kalau di Bali, itu sebenarnya problemnya sekarang itu over-tourism. Over-tourism justru. Jadi, karena adanya over-tourism ini, kadang-kadang turis yang masuk ke Bali or even Indonesia, itu beberapa kurang respect of our traditions or our culture. Jadi,
Misalnya di Bali terkenal oleh beaches and their beach clubs and their nightlives. Banyak yang ke Bali itu hanya mencari hiburan itu. Tapi disregarding kalau di Bali is more than that. Ada traditions, ada culture, ada we are very tight on our religion. Sering didiskreditkan di aspek-aspek itu, Kak. Yang pengen aku raise the awareness tuh itu. Dan juga sepertinya kalau saya boleh beri saran kepada pemerintah atau orang-orang yang berwenang untuk atur regulasi regarding tourism, sepertinya harus diperketat ya Kak, dan tidak hanya regulasinya sendiri tapi juga pelaksanaannya ditinjau juga, karena banyak sekali yang di Bali itu lolos seperti unregulated tourism. Jadi banyak banget orang-orang yang bikin travel agency-nya sendiri atau enggak bikin karya wisata sendiri, dan biasanya the contents of that travels itu tidak memberikan dampak positif kepada environment, kepada budaya kami. No, none. Jadi only profit, cuman dari segi economics-nya aja. And I don't think that's sustainable. Karena even though our economy in Bali is growing, is thriving, tapi we're losing our identity. We're losing what makes us Bali. And I'm afraid kalau this continues, we're not gonna have Bali or Indonesia anymore. Gitu. Wow. Guys, Bali is not only about partying all the night, right? Like kita bisa mungkin melukat, Betul. atau bisa meditasi di Ubud, atau aku pernah lihat ada yang yoga pagi-pagi gitu kan, di pinggir pantai. Seru banget loh Bali itu. Apa sih frappe? Blended, frosty, creamy. Jadi ayo teman-teman, kalau ke Bali itu jangan cuma buat party aja, tapi ada begitu banyak hal-hal lain yang kita bisa lakukan untuk bisa mendukung sosioekonomi pariwisata Bali supaya bisa lebih berkelanjutan, terutama juga kita bisa melihat menghargai bagaimana kebudayaan dan value-value luhur yang ada di Bali. Betul ya Tak ya? Betul. Wow, aku yakin pasti Tata akan pantang menyerah untuk bisa menyuarakan hal ini over and over again. Astukara. Hopefully not only that, bukan cuma dari kegigihan aku, tapi juga kegigihan masyarakat sendiri. And of course, one of the most important aspect that can help us is our government. Semoga kedepannya kita semua bisa disupport, bisa lebih disupport, maaf, in Amin. all of our causes. Amin. Jadi betul-betul bergandengan tangan bersama ya, masyarakatnya, KOL-nya, pemerintahnya, society semuanya bareng-bareng untuk bikin semua jadi lebih baik ya kan. Kalau pantang menyerah itu nggak cuma dibilikin sama Tata saya yakin, karena Mel juga punya jiwa pantang menyerah yang luar biasa. Right? 2 kali Mel ikut Putri Indonesia. Iya Kak. Kenapa dan bagaimana, how do you feel about that? Kalau a little bit flashback lah ya. Buat yang belum tahu, jadi ini sebenarnya kali kedua aku untuk ikut Putri Indonesia. Jadi kalau mau ikut Putri Indonesia tuh ada 2 jalur Kak, melalui pemilihan provinsi sama pemilihan pusat. Oke. Nah, kalau Jawa Timur itu selalu langganan pemilihan provinsi dulu, which mean aku harus tanding, harus karantina, harus final, harus memenangkan crown itu dulu baru bisa mewakili Jawa Timur di ajang Putri Indonesia. Nah, di tahun 2022 kemarin, aku tuh nyoba Putri Indonesia Jawa Timur, tapi ternyata masih belum dapat kesempatan nih. Akhirnya banyak banget orang yang encourage aku untuk join lagi, tapi di dalam diri aku pun juga masih ada semangat itu. Wow. Akhirnya di tahun 2024 ketika aku udah memantapkan hati aku untuk join sekali lagi, akhirnya aku memilih tahun ini dan puji Tuhan membawa hasil yang baik untuk Jawa Timur dan pertama kali bawa mahkota kuning juga ke Jawa Timur. Iya. Koleksi ya, Wow, Jawa the Timur. very first time. Lengkap In ya. 4 years berturut-turut kan Jawa Timur Dapat bisa menang semua terus. crown. Dari Ayuma ke Dinda ke Yasi ke kamu. Ya, Iya. merah, biru, terus hijau, Terus sekarang kuning. Iya. Wow. Terus kalau ditanya alasan, karena balik lagi Kak, alasan pertama aku adalah aku tuh suka banget sama value Putri Indonesia. Ketika masyarakat ngeliat wanita tuh kadang kita cuma
dibatasin dengan penilaian secara fisik kita kan, kayak oh ya cantik gitu. Tapi the other side sebenarnya wanita itu tuh cantiknya tuh nggak cuma physically, tapi juga bagaimana kita selalu bisa knowing our kelebihan dan akhirnya menggali itu terus, dan akhirnya sebenarnya wanita juga punya perannya kok untuk bisa berkontribusi ke masyarakat, which that value yang akhirnya bikin aku benar-benar oke, sekali lagi ya kita coba lagi. Dan juga satu value ini sering banget aku bawa, intinya itu aku lebih baik menyesal karena udah pernah nyobain daripada menyesal karena nggak pernah nyoba. Wow. Kayaknya itu will be my life regret kalau misal aku nggak mau ngikuti kata hati aku. Wow, itu perlu digarisbawahi itu ya. Iya. Lebih baik menyesal karena mencoba Dan gagal daripada nggak pernah nyoba sama sekali. Iya, begitulah kira-kira. Lebih jago dia, namanya kayak putri Indonesia ya. Tapi ini sama kayak ceritanya Farhana ya. Dia juga 2 kali ikutan di Jawa Barat. Ternyata pas yang kedua kali pulang bawa mahkota Sama- Putri Indonesia. Lebih cocoknya tuh sama kayak Kak Ayu. Ayu mana nih? Ayu Ayuma. Maulida. Karena dia juga di tahun 2017 kalau nggak salah dia juara 2 juga sama Oh kayak iya, aku. 2 kali juga ya. Ya, which is kayak Wow. itu a big decision to make sih Kak. Karena ketika aku di provinsi udah dapat posisi kedua, berarti kan otomatis aku harus menang ya Kak. Iya, Maksudnya iya. amit-amit cuma satu-satunya prestasi yang harus diraih itu mahkota, tapi kan kita nggak pernah tahu nih Iya, betul finalisnya betul. siapa, kira-kira lawannya lebih bagus gimana, apa yang mungkin dari Putri Indonesia juga punya regulasi berbeda. Itu tantangan terbesar. Tapi pada saat tahun pertama kamu ikutan, Iya. ternyata kamu sampainya di first runner up nih. Ya. Pernah nggak akhirnya kayak, am I not good enough? Ada krisis nggak dalam diri kamu yang bergejolak pada waktu itu? Pasti ada Kak. Pernah ngerasa kayak, kok bisa ya? Kayaknya aku kurang apa? Nggak tahu kenapa tendensi kita ketika udah gagal tuh negatif nggak sih? Nah, tapi aku merasa ketika negatif itu nggak apa-apa. Maksudnya terima aja gitu loh. Tapi jangan lama-lama. Karena balik kayak kata kakak di awal kan. Maksudnya merasa insecure, it's fine gitu loh. Tapi tinggal milihnya apa kan? Karena kan kita nggak bisa ngontrol Kak. Aku selalu percaya ada 2 hal yang bisa kita kontrol dan kita nggak bisa kontrol. Yang kita nggak bisa kontrol hasil. Ya. Ikut beauty pageant akan banyak syarat-syarat atau mungkin pendapat dari jurinya sendiri yang kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bisa well perform, bagaimana kita bisa menunjukkan, oh ini loh Melati, ini loh Sofi, ini loh Harasta, ini loh Tata, kayak gitu kan Kak. Dan ketika gagal kemarin, aku merasa, oke, kayaknya aku nggak layak deh. Tapi aku melihat lagi nih Kak, aku evaluasi diri. Kenapa nih, kok nggak bisa dapet juara 1? Oh, kayaknya karena mungkin aku kurang ini. Akhirnya dari evaluasi ini aku memilih untuk melangkah lagi, belajar lagi, dan mencoba lagi. Karena kan balik lagi Kak, belajar tuh nggak cuma akademis kan. Yes. Kayak belajar itu setiap hari, setiap saat, dan willingness to learn ketika itu penting banget dipunyain. Ketika kita berpuas diri nih sama apa yang kita punya sekarang, itu bakal jadi end for your life. Yes, Karena true. kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa melihat opportunity lain, kita udah pasti jatuhnya sombong. Itu sih, makanya aku selalu nekanin untuk punya willingness to learn. Wow, willingness to learn ya. Berhasil bangkit dari keberhasilan yang tertunda, seorang Melati Teja bisa menjawab krisis dalam dirinya untuk bisa menjadi lebih baik, bertransformasi, akhirnya menjadi seorang putri Indonesia. Kalau Melati sukses dengan krisis dirinya, saya mau tanya, apakah Sofi juga punya solusi untuk krisis air bersih di Indonesia? Aku udah mikir dari awal kalau masih akan mention tentang Oke, kemarin aku bersyukur banget Kak bisa partisipasi di World Water Forum di Oh, Bali. ya. Ya, as one of the speakers, ada Kak Cinta Laura, ada Kak Jeremy Owen, untuk bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi krisis air. Karena ternyata faktanya ada 2 miliar orang yang masih kesulitan akses untuk mendapatkan air bersih. As simple as basic needs, seorang manusia butuh sekali air bersih untuk menunjang kesehariannya sehari-hari. Dan menurut Badan Pusat Statistika di Indonesia, masih ada 33 juta orang Indonesia yang juga kekurangan akses air bersih. Jadi untuk dari aku solusinya,
dari World Water Forum itu juga udah suatu forum yang baik untuk mengatasi krisis air bersih itu, di mana sama-sama semua petinggi-petinggi yang punya wewenang dan juga semua scientist yang juga punya ilmunya untuk mengatasi krisis air duduk bersama berdiskusi untuk mengatasi krisis air tersebut. Kalau hal kecil, Sofi, yang dilakukan kita nih sehari-hari Ya. supaya bisa menjaga ketersediaan air untuk semua orang, ada nggak sih? Apa sih hal kecilnya? Hal kecilnya dimulai dari diri kita sendiri, kita juga bisa menghemat air untuk tidak boros, mengeluarkan air yang tidak ada manfaatnya kalau misalnya dikeluarkan semuanya. Jadi as simple as dari diri kita sendiri untuk menjaga tutup keran jika tidak dipakai, mandi juga nggak yang lama-lama. We can do that as simple as that in Tapi our aku suka daily sih, Sof. activity. Aku suka. Wah, parah nih. Oke, abis ini bentar. Langsung diingetin loh sama temennya ya. Tapi kan berarti orang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang memang akhirnya punya kesadaran, Ya. punya knowledge, punya self-consciousness tentang oh ya bahwa bukan cuma saya yang privilege bisa menikmati air bersih yang segini banyaknya, but then far away dari daerah saya mungkin ada teman-teman yang belum beruntung punya air bersih sebanyak itu, gitu kan. Nah, speaking about self-consciousness, menurut Tata, turis macam apa yang harus bisa boleh masuk ke Indonesia sehingga punya self consciousness yang bagus, sehingga nggak merusak, tidak mencemari tatanan sosial di tourism destination. Oke. You're laughing. Jadi dari tadi tuh mereka, ini fun fact ya. Dari itu mereka menunggu bagaimana cara saya bridging dari satu pertanyaan ke karena mereka punya We're always topik being- yang beda-beda banget nih ya. Jatuh Education, lingkungan sama tourism. tourism. Makasih loh tim kreatif, pertanyaannya beda-beda banget. Bener-bener nyebrang-nyebrang gitu. tuh. Nyebrang-nyebrang. Dari krisis identity langsung ke krisis air bersih, langsung ke consciousness. Oke, jadi menurut aku kriteria turis apa sih yang boleh atau yang akan sangat oke lah untuk masuk ke Indonesia atau ke Bali ya? Of course, the ones yang educated, yang conscious, dan juga aware, tapi also respectful. Karena ketika mereka educate themselves sama conscious regarding our regulations, tatanan cara kami bertingkah laku di Indonesia, juga regulasi-regulasi adat yang ada di Indonesia, of course, they can prevent this boundary crossing that is sering sekali dilakukan gitu, especially in areas yang misalnya kayak di Bali Kak, itu kita punya begitu banyak area-area sakral yang mungkin nggak umum, tidak dalam pengetahuan masyarakat mancanegara. Tapi I feel like when you visit a place, you have to get to know whatever is in there. Either it's the regulation, either it's the preferences there, either it's misalnya nih, kalau misalnya orang ke Bali, mau ke Bali, of course they're gonna research the beach clubs they're going to go to, the nightlives they're going to visit. Tapi kenapa juga nggak research the regulations that are in Bali, apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan di Bali dan di Indonesia. To Jadi, respect the people, respect the culture. Yes, respect the culture as well. Jadi, of course, yang educated, yang conscious, yang aware, dan juga yang respectful. Karena respect to me is above everything. Even though respect is earned, tapi in this topic, you have to have respect. You're visiting a place. Kamu kesana, even though you're looking for fun, untuk hiburan, tapi it's, like I said, it's not only about beach clubs, parties, alcohols. It's so many more than that. Bali itu nggak cuma tempat kalian buat cari hiburan, tapi Bali juga rumah saya dan rumah dari begitu banyak masyarakat Bali, women and children and men. Jadi don't think of Bali as somewhere you're gonna visit for a week. Terus kamu mau litter di mana aja boleh, kamu mau nabrak ini nabrak itu ya terserah. Karena I'm not gonna be there tomorrow. Please don't do that. Karena we live in the same earth. We're living through the same thing every day, dan Bali relies heavily on its tourism, and of course we want to make Bali livable and enjoyable for everyone, especially the tourists. Tapi also don't disregard the people that are gatekeeping Bali this whole time, gatekeeping in every aspect, dan juga yang rumah satu-satunya itu Bali gitu. Their whole identity is Bali. Ya.
Wow, it's very important ya to realize to respect one another and respect the people, the inhabitants who live there. Ya bahwa mereka tuh akan selamanya tinggal di situ. Kita cuma pendatang, cuma mungkin seminggu 2 minggu. So please respect them, respect their life, respect their cultures, their society gitu kan. Jangan seenaknya aja. Kayak nggak salah ya, Putri Indonesia menjadikan Tata Julia Astrid menjadi role model untuk tourism kita. Thank you. Crowning lagi nih. Crowning lagi. Karena bisa kerasa dari hati bicaranya gitu loh. Kayak wow, thank you so much Tata. Thank you. Nah, saya pengen tanya, kalau role modelnya Melati Teja tuh apa? Siapa? Kalau tadi aku udah role model aku buat tourism tuh Tata Bali. Kalau Melati Oh di sebagai situ ya, di situ. di situ bridging-nya Oh, itu. ya. Ini kayak lagi training MC ya jatuhnya hari ini ya. Ini aku di bawah sama Tekno. Sampai teknologi lagi karantina ya. Role model yang terdekat sih Kak, my mom. Your mom, why Yeah, is that? my mom always inspire me to do good, like to do good, to do kindness to other people. Kayak she always mention that kindness over everything. Karena kayak salah satu ada called kayak bayangan. Dia tuh selalu bilang gini, kita itu hidup kayak kontrakan. Kenapa kontrakan? Karena kita nggak hidup selamanya di situ. Akan ada some point di mana akhirnya kamu probably will be gone here gitu. Dan apa yang bisa kita tinggalin bukan harta kita, bukan seberapa famous kita, seberapa keren kita, tapi kayak your good things yang udah kamu lakukan, amal-amalmu melalui tindakanmu, itu yang yang bisa kamu tinggalkan, your legacy. That's why my mom will be my inspiration to always put kindness over everything, so always do good and be the light for others. Mel, do you know, Yeah. during final night, Yeah. I was luckily sitting nearby your mom and your Oh, support yeah? system. Terus yang saya realize waktu itu adalah after crowning moments, Yeah. Your mom with your family gitu ya Yeah. dengan your entourage gitu, mereka lewat ke hadapan orang-orang mungkin itu tim Jawa Timur dan juga tim-tim yang karantina ngebantu kamu. And I remember saya ingat tante bilang sama mereka, makasih ya sudah bantu anak saya, makasih ya sudah bantu training anak saya. Kok sedih sih Kak? She did that. Like tante, wow, ternyata Melati betul-betul mencontoh tante dan saya jadi bisa tahu how good tante. So thank you so much for raising such a really beautiful lady like Melati. That's very inspiring, Kak. Yeah, Mel, if you have something to say to your mom, Oh. someone is really valuable for your life. What do you wanna say? Kak, kenapa sedih banget? Gak apa-apa dong. Kalau Putri Indonesia emang gitu ya, bisa ngaca dari mana aja saya. Ada Bel juga bisa ngaca dia. Oh my God. I miss you and thank you for raising me to become who I am right now. And I always pray that you're going to live long so we can enjoy the rest of life happily. Oh, Amin. Peluk dulu dong, peluk dulu sedih Melatinya. banget. Kenapa sedih? Emang nggak bisa loh Kak, aku kalau misal bahas orang tua. Ini fun fact ya, hari ini tuh kita podcast bersama dengan 3 Cancerian dan 1 Leo. Di tengah. Jadi bisa dilihat mata-mata Cancernya udah pada beriris semua ya. Oh Leonya enggak, oh Leonya juga. Oh my God. Tim Cancer, tim Cancer, tim Cancer. Kalau udah ngomongin orang tua, orang yang disayang, udah pasti cepat banget. Ini Leonya tim Kak. Oh gitu ya. Leonya agak memper cancer sih. Agak mepet Cancer. Oke, biar Melati bisa happy lagi, kita kasih sugar rush ya. Oke. Melati, Apa? coba ini ada donat dari Mr. Donut. Biar happy. Kamu mau yang mana nih? Ini ada beberapa pilihan. Aha. Coba aku ambil dulu ya. Lengket Kak. Lengket. Ini ada yang mochi donut I think dan juga Iya. satu lagi. Kamu mau yang mana? Terserah, yang mau donat boleh. Nggak mau yang ini aja. Mas-masnya mungkin Aduh. nggak mau ya. Bayu Donat. Bayu Thank donat you ini. so much. Oke, dicobain dong, kita pengen tahu rasanya menurut seorang Melati kayak gimana. Jadi itu akan dibawa pulang ya sama Iya, Melati ya. Nanti benar. boleh dicobain di rumah. Tapi aku
udah nyobain sebelum tadi podcast Kak. Oh iya. Oh buat sarapan ya. Kan emang ke Indomaret ini itu ya, nyari makanannya karena enak-enak. Tapi emang ini enak banget. Ini Apa yang kamu suka dari Mr. soal Donut? teksturnya sih. Karena kan ini kayak perpaduan mochi dan juga donat, akhirnya teksturnya tuh jadi lebih chewy. Mereka juga udah nyobain dan rasa-rasanya banyak. Jadi tinggal milih sesuai preference kalian aja. Oh, oke. Next time aku akan kembali ke Indomaret buat jajan Mr. Donut ya. Habis ini kan, Habis Kak? ini Habis kan ini. kan tinggal turun. Tinggal turun di bawah ada ya. Udah happy lagi Mel? Udah, Aman? thank Oke. you. Iya, lo harus tanggung jawab sih Kak. Anak orang Tante nangis. mohon maaf anaknya saya bikin nangis, Tante mohon izin. Kalau tadi Melati sudah cerita tentang bagaimana dia mengatasi krisis dalam hidupnya ketika dia merasa kurang cukup atau mungkin dia ngerasa nggak sebagus itu gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa bangkit untuk bisa gaining her pride again gitu kan. Kalau Sophie, semisal kamu kan kayak mulus aja jalannya ya. But then kamu kan juga orangnya amin ya. Perfectionist iya. Detail oriented iya, kelihatan ya kan. Oh. Take the command Leo gitu nggak kan ya, Leo ya kan. Leo, Rar. Dia juga germphobic. Oh iya. Teman ini roommate soalnya. Baru jadi tahu She's ya. very clean, terus I'm the opposite. Jadi Itu aku tak di situ. she's always Peranku. stressed out there. Oh gitu. Aku Jadi juga kayak keluar saling kamar hubungan ya. Sumpah. Nah kalau menghadapi yang kayak gitu-gitu tuh yang nggak rapi atau yang mungkin nggak sesuai dengan harapan planning kamu, how you overcome those kind of things yang mungkin nggak nyaman buat Sophie? Oke, to overcome that, karena aku tahu kelemahanku, aku selalu anxious kalau misalnya ada plan yang aku buat sedemikian rupa tapi tidak berjalan dengan mulus. Sebetulnya perjalanannya itu panjang banget Kak, ada rejections juga. Tapi aku mengatasinya dengan plan A, plan B, plan C, dan I make a lot of plans. Jadi kalau misalnya my master plan fails, I know that I have plan B, plan C, plan D waiting for me to be tried. Wow. And I feel confident untuk ngejalanin my master plan. Karena kalau misalnya itu gagal, nggak masalah. Aku punya plan B, plan C, plan D yang mungkin itu jalan Tuhan yang aku mungkin bisa dapat view yang lebih bagus dari plan B, plan C, plan D-nya itu. Jadi tips aku untuk mengatasi kegagalan itu buat plan sebanyak-banyaknya. Dari situ kamu bisa belajar. Kesalahan itu nggak apa-apa, wajar. Yang salah itu tidak belajar dari kesalahannya. That's the real definition of failure to me. And don't forget to put God, karena di situ kamu akan confident jalan yang kamu ambil itu adalah atas berkah dari Tuhan dan rencana Tuhan. Wow, Sophie Kirana. Pantesan ya pada saat Putri Indonesia tuh pendukungnya banyak banget ya. Karena ternyata memang orangnya baik, iya kan? Yogyakarta! Alhamdulillah aku juga Can you terima imagine kasih ya, banyak. di Balai Sarbini saya lagi nge-MC kan, itu di kanan kiri panggung semua teriaknya Yogyakarta. Terus ada antena-antenanya. Iya, antena mukanya Sophie. Ada mini Sophie. Mini Sophie. Dan itu fun fact, itu teman-temanku semua yang bantu ke aku. Keren. Ini mau nangis lagi. Satu-satu ya ini. Satu-satu. Aku takut nih. Tapi memang I can feel that Sophie is very prepared dan juga dia betul-betul mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan yang terpenting juga teman-teman adalah kemampuan seorang Sophie untuk bisa secara bijaksana menerima berkah dari Tuhan. Artinya when you have plan A, B, C dan segala macamnya, berarti dia ready apabila memang masa plan tidak berjalan sesuai dengan rencana, dia punya backup plan dan dia siap mensyukuri apa yang diberikan sama Tuhan. Betul, dan itu ada prosesnya juga sih Kak untuk aku bisa berdamai. Karena aku pun dulu juga selalu overthinking. Quarter life crisis ya. Nah, pasti ya. Wajar ya, In your sama age, semua orang, right? iya Kak. Wow. Jadi untuk mengatasinya itu aku buat plan sebanyak mungkin. Jadi kalau aku menjalani master plan itu aku nggak perlu takut. Karena aku punya plan lainnya yang menunggu aku untuk dicoba dan belajar hal baru. Dan melihat begitu banyak orang rooting for you, like you don't have any reason to give up, right? Yeah. Like your family, your friends are there Tahan, for Sof, you, tahan. right? Cheering for Sophie, like every single time. Yeah. Even up until today, ketika mungkin ada orang-orang yang mulai hating, tapi tetap ada orang-orang yang menguatkan seorang Sophie, right? Yeah. Siapa yang paling berjasa buat kamu? My family. Your family. Aku sangat
bersyukur keluargaku clingy banget Kak. I always tell this to Tata, my family is very clingy. Tapi itu yang menurutku berkah karena aku punya safe place yang aku bisa menumpahkan semua kekhawatiran aku yang tanpa dirasa takut untuk dijudge oleh orang lain. Do you miss them? A lot. And I miss my friends too. Oh. What is the first thing that you wanna say kalau ketemu mereka sekarang? Gitu rasanya tadi barusan. To my parents, thank you very much udah mensupport pilihan mimpiku untuk jadi Putri Indonesia. Terima kasih udah mendoakan selalu dengan tulus. And to my sisters and brothers dan keponakan-keponakanku juga, terima kasih udah selalu percaya dan full support. Contohnya di Balai Sarbini dan my best friends as well. Terima kasih banyak sudah selalu ada di ups and down dan terima kasih sudah menjadi tempat yang nyaman buat aku bercerita dan cerita tentang keluh kesah hidup ini. I love you all. Semoga sukses, sehat selalu untuk teman-teman semuanya dan keluarga. Amin. We love you too, Sophie. Teman-teman, kita sambut orang tua dari Sophie Kirana. Oh enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Tim kreatif katanya mau manggil orang tuanya, gimana sih? Enggak jadi? Enggak ada? Enggak ada? Mamanya mama manajer ya, Mbak Olivia? Mama Olivia. Mama Olivia. Wow, thank you banget Sophie for sharing with us. Ya, ini bukan saya yang mau membuat mereka nangis ya. Ini di luar. Di luar ini rencana talking point ya. badan. Tapi thank you Kak, karena for the first time aku bisa menunjukkan seberapa pentingnya peran orang tua dan teman-temanku di sini. Iya. Semua ini aku berada di sini berkat dukungan semua orang, teman-teman dan juga portal pageant lovers. Terima kasih banyak. Ya. Karena sebagai seorang figur kayak mereka, itu kan tidak mudah ya teman-teman ya. Ada begitu banyak pressures every single day di social media, di kehidupan nyata gitu kan. Kalau nggak punya tempat yang safe buat coming back home, even though cuma buat mungkin nggak cuma ngomong, mungkin cuma nyender aja bentar gitu. Itu penting banget to get support, ya kan Sophie? Betul Kak. Wow. Tak, kita pindah ke Tata ya sekarang ya. Mati aja. Kita skip yang bagian nangis-nangis. Tata ini kan selalu senyum ya kan, positif ya kan, dan kalaupun dia marah-marah atau dia speak up about something di social media, it's always because good reason gitu kan. Menurut seorang Tata, apa sih manfaat yang kamu dapetin of becoming from having positive mindset all the time? Oh, a lot. Kayak not just having positive mindset, but jadi from positive mindset itu we can have a positive attitude. And one thing my mom has always taught me itu the same attract. Jadi when you're positive, you'll also attract positive people. That's why I'm here today with you, with Kak Sophie, with Mom Lati, who has given me a very positive impact. Jadi from a positive mindset, you can go to places. For example, pada suatu hari kamu bangun, terus kamu kesandung, kamu jatuh. Kalau dulu, mungkin aku kayak, awal hari udah kayak gini, it's gonna be a bad day, this is my bad luck day, I'm not having any luck, udah bla 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 bla. Tapi makin kesini, udah nggak perlu ya, Kak. Thank you. Sorry. Tapi makin kesini, when bad things happen to me, I always think to myself, oh, this happened. It could be worse, tapi ternyata aku dapetnya ini. Mungkin aja seharusnya aku kesandung terus kakinya patah. Tapi aku hanya memar-memar hari itu. Jadi whenever bad things happen, secara nggak langsung aku bersyukur, Kak. Karena I'm sure it happened for a reason. And I'm sure whatever happened itu with God's will. Karena Tuhan mengizinkan itu untuk terjadi. Rejections, all the process we go through in life, itu memang yang seharusnya terjadi. When you go through that with a positive mindset, everything just gets easier, semuanya kerasa lebih ringan, dan juga the same attract, kamu akhirnya dipertemukan oleh orang-orang yang sefrekuensi sama kamu, yang akan give a positive impact to you. Dan tadi kamu bilang bahwa ternyata dari positive mindset bisa mendapatkan positive attitude. Yeah. Yang membuat seorang Tata akhirnya terbentuk, terlatih menjadi seorang agent of change.
Like you always change. speak up, you always try to move every single person in your life into a better place, into better things gitu kan. Is that something that your family, your mom, or your environment always taught? I am lucky enough to grow up in that environment. Hmm. I feel like sebenarnya secara nggak langsung itu tujuan semua orang ya, to teach their kids good things atau to teach their loved ones good things gitu. Dan untungnya that's salah satu nilai yang begitu melekat sama aku, to not be afraid to speak your mind gitu. Karena usually Kak, ketika orang-orang itu takut untuk menyuarakan pendapat, itu karena mereka takut setelah mereka menyuarakan pendapat itu, siapa aja yang akan, orang-orang mana aja yang akan mereka korbankan gitu. Especially when we're talking about a sensitive subject or a sensitive topic, terus ada orang yang gak setuju, apakah kita siap untuk menerima impact itu gitu. Jadi what I have learned itu, I will not suppress who I am and what I wanna speak or vote about, even though I have a chance of losing people that are close to me, because then I know those people are not for me and I am not for them. Doesn't mean that they're wrong. It just means that we're on to different directions in our life. I'm rooting for you and I hope you're rooting for me too. But if this is the end, if this is the end of our friendship, of our sisterhood, of our anything, I respect your decisions and I hope you respect mine too. Jadi being an agent of change, thank you so much though. That means a lot to me. Being an agent of change itu sebenarnya banyak sekali ketakutan aku sendiri Kak. Kayak kemarin mungkin sedikit speaking up regarding the hate people, not me, I'm not talking about me. People, other people have been receiving in social media. Aku juga takut, apakah ketika aku mengkritik beberapa bagian dari pageant lovers yang melakukan ini, apakah mereka akan stop support aku, apakah mereka akan merasa, nih orang udah gue support malah marah-marah. Yeah. Aku juga takut sebenarnya, kayak when I was, the moment before I speak, I was like, should I talk about this? Should I not? Iya, tapi then I comes back to my value. Kalau misalnya mereka pergi, then it's okay. Then you are not for me and I'm not for you. Jadi ya Wow. udah nggak apa-apa. Wow, itu juga penting ya teman-teman ya, bagaimana kita bisa menyadari kalau memang kamu benar, ya udah nggak usah takut. Ya, people will come and go, nggak bisa semua orang akan supporting your action, but then yang terpenting tadi Tata bilang bahwa you have to realize siapa yang memang worth it untuk bisa ada di circle-mu, siapa yang memang tidak ditakdirkan untuk bisa bersama dengan kita, which is really good. Kalau Melati, speaking about perception gitu ya, kamu dealing with the same problem nggak sih? Perception, pertamanya mungkin kalau misal perceptionnya negatif, itu akan mempengaruhi aku, to be honest. Apalagi kayak kita udah bilang dari tadi, sebagai Putri Indonesia, kita dapat banyak banget spotlight dari sosial media, dari orang-orang sekitar kita juga. Which mean ada tantangannya juga, karena persepsinya mereka ke kita pun akan berubah. Ketika bicara tentang Putri, people always see Putri as someone who's perfect. Yeah. Kayak nggak boleh ada celah sama sekali untuk salah ya. Sedangkan kayak Tata bilang, kita juga masih manusia yang sedang proses untuk mencari jati diri, untuk mencari jalan kita nih ya. Dan itu berarti kita juga nggak luput dari salah. Kadang pun mungkin kalau kita ngobrol kayak gini, tiba-tiba ada yang nyata salah ucap. It was totally normal and hopefully bisa dipahami juga. Nah, balik lagi Kak, ketika ternyata ada yang aku lakuin, dan ternyata orang melihat itu sebagai suatu hal yang negatif, aku bakal yang kayak overthinking, aduh harusnya aku nggak ngelakuin nih, kok aku ngelakuin ya, nyesel, tiba-tiba kayak merasa salah banget gitu loh. Tapi kayak oke, wajar lah kayak gitu, toh ya balik lagi, it's about subjektivitas kan Kak. Contoh sederhana lah, menurut aku minuman ini enak, terus menurut Sofi ini enak banget, kan mungkin karena kita punya preference masing-masing, dan itu perlu disadari ketika kita menghadapi persepsi orang lain. Jadi kita harus melihatnya, ya emang benar, kita tuh tumbuh berbeda. Kita tumbuh dari lingkungan yang berbeda, which is itu grow our mindset
menjadi certain things. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu bisa berbeda. Dan ketika emang persepsi negatif itu mengganggu kamu, it's okay, benar-benar nggak apa-apa, terima aja. Kalau misal memang persepsi itu dilakukan untuk tujuannya hating, dan buang-buang jauh-jauh aja. Tapi kalau kamu ngeliat persepsi itu sejujurnya sebenarnya mungkin cara salahnya mereka untuk mengutarakan, memberikan masukan, dan try to understand it as a good things. Yes. Kayak misal, contoh sederhana deh Kak, misal aku kadang public speaking suka ngeliat kemana-mana. Mungkin orang ngeliatnya jadinya nggak nyaman, kok kayaknya ngeliat kayak bingung gitu loh. Nah dari situ aku belajar akhirnya kayak oke, dan apa yang aku harus lakuin, kenapa aku kayak gitu dan lain-lain. Jadi ya memang balik lagi Kak, ngomongin persepsi itu balik ke kitanya. Kita nggak bisa ngontrol mereka mau bilang apa, tapi kita bisa ngontrol apa yang kita bisa lakuin apa yang kita bisa lakuin terhadap persepsi itu. Wow, take control of your life, Yeah. respect differentiation, dan juga kita harus bisa secara sadar mencari apa sih sebetulnya value yang ingin disampaikan oleh orang lain. Meskipun mungkin cara penyampaiannya kadang nggak nyaman buat kita. But then when we burden ourselves from accepting those kind of response, those kind of inputs, that's the moment when we are actually becoming unfortunate karena kita jadi nggak punya kesempatan buat absorbing the values yang bisa bikin kita growing sebetulnya. Pengen deh kayaknya ngajak mereka buat ngobrol lebih dalam, deep talk gitu kayaknya ya, hati ke hati ya gitu. Banyak Tapi sih. tempat yang nyaman mungkin kalau lagi nggak syuting podcast, aku punya tempat. Aku kayak juga punya tempat. Di mana, Sofi? Aku di Say Bread Coffee Bakery. Yang di Bakery and Tomang? Cafe. Iya, Kamu tahu tempat itu? tahu Kak, karena itu ada 50 varian roti yang ada di sana di Say Bread Oh. Bakery and Cafe. Kita bisa sambil nyemil-nyemil ya. Iya. Have you never told this to me? Kalau aku sih aku Padahal roommate, ih parah banget roommate gak dikasih tahu loh. Dia suka gatekeep Kak, kalau tempatnya bagus, tempatnya nyaman tuh dia jangan di sini deh. Beginilah kehidupanku setiap hari. Iya baiklah. Aku harus klarifikasi, klarifikasi. Pokoknya kita ketemuan di Tomang di Say Bread Bakery and Cafe. Cafe, Right? yes. Yeay. abis ini kali ya. Abis ini ya. Udah banyak banget obrolan yang kita tanyain sama para putri Indonesia. I truly hope that you can get something from our discussions today. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang akan aku sampaikan ke para putri-putri terbaik kita ini, ya kan? Mereka pasti punya challenges dalam hidup mereka yang dihadapi setiap harinya sebagai seorang pribadi, seorang manusia, ataupun juga seorang putri Indonesia. Kalau Sofi nih, melihat bagaimana wanita itu punya banyak banget challenge di era modern seperti sekarang. Menurut kamu gimana sih caranya perempuan itu bisa overcome the challenge in the best way possible? Di era modern ini di mana teknologi bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari, kita sangat bersyukur ya Kak. Dan dari teknologi inilah kita juga bisa earn money walau di rumah aja, misalnya create a small business atau saham mungkin yang tidak perlu keluar-keluar, hanya dari telepon genggam aja bisa menghasilkan uang. The challenge is the literacy about technology. Karena mungkin masih banyak wanita yang punya teknologi di depannya, tapi tidak tahu cara memanfaatkannya gimana. Wanita sekarang sudah bebas bisa berkarya di mana aja, di rumah juga bisa. Terkadang the literacy itu hambatannya yang harus kita sama-sama perjuangkan juga. Ada juga financial literacy yang juga harus diperjuangkan agar perempuan bisa independen, bisa menghasilkan uang sendiri, dan juga knowledge in entrepreneurship is also important. Jadi to tackle that, kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak, dan aku juga apresiasi dengan platform-platform media yang juga sudah menghasilkan free courses untuk perempuan-perempuan di Indonesia belajar tentang teknologi, tentang financial, dan juga tentang entrepreneurship. Itu juga patut untuk didukung. Tapi aku juga berharap makin banyak kolaborasi dari berbagai pihak, dari juga ke pemerintahan dan juga masyarakatnya sendiri juga. Wow, jadi Sofi berusaha untuk mengingatkan semua perempuan bahwa ayo dong aware
in the front of you guys itu sudah banyak banget resources yang bisa digunakan, teknologi lah, free courses lah dan lain sebagainya bisa digunakan untuk bisa akhirnya menjadi pribadi yang lebih berdaya, jadi bisa overcoming the challenges dan bahkan mungkin berkarya bagi bangsa, right? I hope that all the knowledge tentang teknologi dan financial itu semuanya inklusif, nggak lagi Inklusif. eksklusif. Yes, buat semua bisa akses gitu ya. Nah, kalau Tata Bali nih kira-kira, kalau udah punya segala macam resource yang inklusif tadi, kira-kira dari sisi Tata, ada tips nggak biar kita bisa secara kreatif, secara inovatif berkarya bagi bangsa ini? Talking about tips itu, there are so many practical ways. Apalagi sekarang, as a 21 now, as a 21-year-old. Seumuran lah kita. Wow, okay. Tambah berapa, Kak? Saya 21 tahun dengan pengalaman 10 tahun gitu ya. As a 21-year-old, aku rasanya sedikit canggung untuk memberikan tips bagaimana wanita Indonesia bisa inovatif dan berkreasi gitu ya, Kak. Tapi me personally, if I can say something to myself yang dulu-dulu gitu, dari aku yang dulu, supaya bisa lebih inovatif, mungkin just to be braver. To be braver, to step out of your comfort zone. Karena semua, anything, itu pasti step awalnya itu when you make the decision to get out of your comfort zone gitu. Kalau talking about practical tips dan ilmu-ilmu umum, you guys can just chat GPT and ask kayak how can I do this and that, atau just ask Google or your internet. Tapi kayak personal values itu aku rasa lebih penting ya Kak, karena kalau kreasi itu limitless, jadi kamu bisa cari segitu banyak cara gitu. Dan everyone has their own preferences, jadi bisa dapat inspirasi dari mana aja. Tapi to get bravery, it's not something that is told to you every day that you need to be brave, especially this should not be an issue, especially to women gitu. Karena for the longest time, the stereotype atau the stigma itu kita number 2 always kan. Tapi this is 2024 and we've come a long way. Dan aku yakin masyarakat jauh lebih melek dan aware about gender equality and everything equality, not only gender, equal opportunities. I feel like harusnya it's easier now untuk cari opportunities, kesempatan untuk kalian bisa step out of your comfort zone and look into different paths in your life. Sekarang itu lebih gampang kalian mengejar pendidikan lebih tinggi, either you want to success in your career. The first step would be just to be brave and believe in yourself. Wow, brave and believe in yourself ya. Tadinya saya mau kasih hadiah buat Tata supaya bisa jadi penyemangat karena kan in 21 your age ya gitu kamu bilang kayaknya belum cocok deh buat ngasih tips. Saya pikir mau kasih hadiah biar semangat untuk akhirnya bisa kasih tips. Tapi kamu udah sangat well spoken jadi nggak perlu hadiahnya. Ini yummy choice saya bawa pulang sendiri aja ya. Tolong banget, ini ada enak banget rasa tuna spicy. Oh, tetap mau. Oh, oke. Ntar kalau kamu menang, kamu dapat Spicy tuna dong. iya baiklah, oke. Yang enak lagi yang dipilih. Oke, sweet. Sweet apa? Sweet gini. Oke, Indonesian culture ya. Indonesian culture. Satu kali aja ya. Satu kali. Ya, 1, 2, 3. Ya kalah lagi. Oke, tuna spicy mana tuna spicy? Nih, tuna spicy-nya. Thank you. Actually Kak, jadi kalau misalnya kita tugas pagi-pagi ya, kalau kita harus masak dulu atau anything yang impractical itu kayaknya such a waste of time. Especially kalau misalnya kita harus bangun subuh, misalnya nih, kita tugasnya jam 9. Jadi kita harus on the way itu 1 jam sebelumnya. Sedangkan kita get ready-nya 2-3 jam sebelumnya. Jadi that means kalau misalnya kita jam 9, kita wake up at 5 or at 4 a.m. in the morning. And it's just a waste of time kalau kita harus ambil sendok, garpu, makan, dan kalau misalnya makan di mobil itu such a hassle kan. Bisa nasi ke sini, lauk ke situ, mulut di sini, sendok sini gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita pakai Yummy Choice, this is always our go-to ya Mbak Mel. Yummy Choice onigiri, tinggal set, hap, udah dan kelar. enak banget. Enak Karena banget. I've trying a lot of onigiris out there. Ini one of the best, apalagi buat the convenience store ya. Ini kayak nasinya serius, lauknya juga serius, enak banget.
Iya, Isinya banyak Udah banget. serius, iya serius. Bener. Kayak ini Well thought. well thought gitu, dipersiapkan gitu kan. Isinya berlimpah soalnya. Nasi berlimpah dan Oh, nasinya iya. enak, dan kalau pagi-pagi tuh kalau bahasa Belandanya tuh rempong gitu ya kalau harus. Iya kan bahasa iya bahasa Belanda melipir dikit bebencongan itu. Iya. Rempong. Jadi kan Dedikasi saya sebagai chef Indonesia tertuang dalam 3 masakan yang masing-masing memiliki cita rasa otentik khas daerah, karya kolaborasi saya bersama Yummy Choice Indomaret. Yang pertama ada nasi daging konro bakar yang berasal dari pulau asal leluhur saya yaitu Sulawesi. Gurihnya rempah, yang aromatik serta perpaduan yang khas antara keluak, saus kacang dan kecap selalu membuat saya jatuh hati. Yang kedua ada ayam bakar bumbu taliwang, khas Nusa Tenggara Barat. Ini salah satu favorit saya ya, karena kaya akan rempah dengan rasa gurih dan pedas yang menggugah selera. Dan yang terakhir adalah mie goreng Aceh ayam tangkap dari pulau paling barat di Indonesia yang saya buat khusus dengan bumbu khas Aceh. Coba dan ceritakan pengalamanmu menikmati ketiga hidangan tersebut di Indomaret terdekat. Karena bagi saya keberhasilan seorang chef bukan hanya ketika makanan dipuji, tapi juga ketika makanannya mampu menghadirkan cerita di hati setiap orang yang menikmatinya. kalau pagi-pagi rempong, ya udah gitu mekongnya di jalan aja pakai Yummy Choice gitu ya. Yang nggak ngerti nanti ada subtitle di bawah sini. Begitu pun aku itu baru ngerti hari ini. Tadi diajarin sama manajernya tuh, Iya, Bapak di sebelah sana manajer. dari Fokus kita. Oke, thank you so much Tata. Enjoy ya dibawa pulang, dihabisin. Kalau nggak nanti aku yang ambil. Mel, speaking about bravery tadi kan selalu disebut-sebut sama Tata ya kan. Kalau menurut Melati, bagaimana caranya sebagai seorang perempuan Indonesia kita berani untuk bisa mengemukakan pendapat, berani bersuara, dan akhirnya bisa mengesampingkan stigma-stigma ataupun overthinking values yang mungkin akhirnya menjadi burden buat kita speak up? Kalau misal ditanya kayak gitu, kita harus cari tahu dulu kenapa, Kak. Biasanya nih ya, kita tuh takut untuk menyuarakan pendapat kita itu karena we're afraid to be judged. Karena kita takut orang lain ntar mikir gimana, kayak ini udah bener belum ya ngomongnya, atau bakal menyinggung seseorang atau enggak gitu kan. But at the same time, kalau misal kita tahu nih apa yang kita omongkan dan kita juga bukan asal ngomong ya, I think it is fine to talk about it dan juga menyuarakan itu, including even without takut untuk dijudge gitu loh kan. Karena balik lagi ya, subjektif, dan juga kita nggak bisa ngontrol apa yang mereka mau bilang tentang kita gitu loh. Sama kayak kita masing-masing gitu loh. Kita menyuarakan sesuatu tentang, mungkin kelihatannya besar banget, ngomongin pendidikan, ngomongin lingkungan, ngomongin pariwisata gitu loh. Tapi we believe in these causes yang ketika kita bicarakan itu bakal memberikan efek domino lah, Kak. Mungkin kelihatannya kita cuma ngomong gitu loh. Tapi when we speak up, everyone listen, dan juga mungkin tuh bisa jadi solusi, bisa kayak jadi ruang kita untuk bisa berdiskusi. Dan ini justru yang jadi kesempatan kita untuk berani menyuarakan, apalagi nih kalau kita udah punya kesempatannya. As a putri, nggak bisa dipungkiri, it's a privilege. Kita bisa dapat kesempatan untuk connect sama orang dengan berbagai background, kita punya kesempatan untuk berbicara juga apa yang kita ingin sampaikan dan apa yang kita alamin, dan mungkin itu juga bisa jadi solusi ke depannya untuk menjawab masalah-masalah ini, Kak. Wow. Jadi memang it's really important to be brave, to speak up about something, to talk about something, as long as you do research before you speak about it gitu loh. Jangan cuma asal ngomong. Ada supporting data and facts-nya ya. Iya, bener juga. Dan juga based on your own experience juga bisa jadi something yang back up apa yang kamu omongin gitu lah. Betul. Dan juga jangan takut sih untuk dijudge, karena ya balik lagi, kita nggak pernah bisa muasin orang. People will judge anyway. Iya, and it's right? too tiring buat akhirnya mikirin gimana kita harus bertindak biar orang lain senang. Itu capek. Ya, capek banget. Lebih baik kita fokus sama bagaimana bisa terus bertumbuh, Yeah. bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, becoming the very best version of ourselves. Yeah. Right? Dan aku pengen akhirnya menjadi netizen yang ngejudge kalian nih sekarang. Karena kayak dari awal podcast, I was like, rambut kalian nih kok bagus-bagus banget ya. Boleh gak sih aku judge gitu, kayak boleh gak berani buat spill pakai produk apa sih kalian? Aduh, is this even a secret ya? Kayak we're very vocal, udah Mustika Ratu, hair tonic, please believe us. Karena, I mean Mustika Ratu itu, it's, at least to me,
I think for all of us, it's more than just a brand. Ini tuh udah ada dari Zaman orang tua aku udah ada. Iya, dari Turun-temurun gitu ya. Turun. Jadi kayak the trust yang udah dibuild sama Mustika Ratu itu nyata gitu loh Kak. Buktinya sampai sekarang masih bertahan. That means they're consistent and serious in what they're doing and putting in the brand gitu. Dan berarti ada banyak orang yang merasakan manfaatnya. Kalau enggak mungkin bisnisnya bisa sustainable. Iya. Ini bukti nyata ya, Kak. Bukti Kita nyata. bukti nyatanya. Bukti nyata. Karena waktu kecil aku selalu dikasih hair tonic Mustika Ratu sama ibuku. Mungkin sambil didoain juga ya. Semoga. Jadi putri ya, Do, gitu ya, Do ya. Iya loh Kak, terus juga karena kita ini sering di styling, jadi otomatis rambut tuh gampang rontok kan Kak. Kerasa lah kadang sometimes itu tipis banget, tapi kalau misalnya kita pakai hair tonic ini kayak lama-lama lebat. Tapi asalkan rajin ya, jangan cuma pakai sekali tiba-tiba lebat gitu ya, enggak. Ya kali, halo. Sekarang itu process. kan, sekarang itu kan gempar kayak marketing yang bomb banget gitu ya Kak, in platforms. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering. Rolling, keriting, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Jadi kadang-kadang brand-brand yang betul-betul ada kualitasnya, tapi mungkin marketingnya nggak itu ketutupan gitu, especially to the younger generations gitu. Tapi what I've learned all this time, karena aku juga sering kemakan kan Kak, diskon 60%, bye. Tapi turns out aku akhirnya nggak akan selesai makanya, karena nggak ada resultnya. Terus juga when I truly look into the ingredients, it's nothing good for my health gitu. Mungkin jangka pendek iya, tapi jangka panjangnya tuh enggak gitu. Sedangkan ingredients di Mustika Ratu, in anything, their olive oil, their body scrub semuanya, itu based on 100% natural ingredients. Including jamunya? Including jamunya. Do you guys like drink jamu like regularly? Of course, ya. Tapi kan ribet kalau harus nunggu mbak-mbaknya lewat dulu kalau mau minum jamu. Mas, ada RTD Mas. Apa tuh RTD? Oh, ready to drink. Oh, ready to drink guys. Snap. Ini ya, kayak gini maksudnya. Benar, ada 3 varian. Ada beras kencur juga kesukaan kita. Kita ada beras kencur. Oh, saya tadi di Dan sini ya. ada asam Jawa juga. Ini asam kunir Jawa Ini gini kunir ya. asam. Oh, beda lagi. Mm-mm. Oh, oke. Ada 3, makanya nanti kita kirimin. Enggak sih, kalau misal kakak itu harus beli sih di Harus rumah. beli. Di mana dia belinya ya? Oke. Jadi ternyata akhirnya apa ya, harus bisa conscious dalam hal yang kalian lakukan, yang kalian minum, yang kalian kenakan di tubuh kalian. Karena itu kan juga sebuah bentuk apresiasi ya sama tubuh kita. Betul. Like we give the best product for ourselves, for our body. Karena tubuh kita sudah memberikan dukungan yang luar biasa juga buat kita bisa mengejar impian kita. So why not kita kasih minuman yang sehat, kasih produk yang juga keren gitu ya. Dan tidak hanya bagus untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan Kak. Karena ini ada recyclable produk-produk Mustika Ratu itu. Jadi sangat-sangat memikirkan lingkungan juga. Segitunya ya. Segitunya. Luar biasa Bu Putri dan tim keren. Anyway, aku mau ajak kalian buat challenge ya. Ini kan kalian putri-putri berdaya, berkarya, pasti punya ambisi juga. Kita mau lihat seberapa kompetitifkah mereka. Di mana tuh cerminnya Melati Teja? Nah, itu maksudnya. Masih dipakai lah. Enggak, aman. Atau mungkin Aman ya. Pegang di tengah ya. So, kita mau cepet-cepetan ya. Nama challenge-nya adalah How Brave Are You? Ya, nanti aku akan kasih simple question, lalu kalian harus jawab Kita udah cepat. duduk agak ujung nih. Ya, Agak udah jauh mulai Kompetitif mendekat ya, ya. kompetitif. Gak apa-apa, boleh Sini. merapat silakan. Ya, jangan nyontek ke prompter ya. Pertanyaannya dari nah. Ya, pokoknya peserta yang jawab paling cepat dan paling banyak akan dapat poin yang paling gede. Ya, oke. Are you guys ready for this one? Ya. Ketika nih pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Siap? Ketika calling time jam 8, ternyata jam 7.30 baru bangun dan masih ngantuk. Amit-amit ya, jangan sampai. Apa barang yang kamu lihat pertama kali saat bangun tidur? Actually my phone, karena waktu Kayaknya itu baru tendensi nggak bangun, sih? kita nggak akan tahu jamnya kan sebenarnya Kak. Jadi udah feeling aja, aduh telat nih. Terus harus Check lihat handphone.
kita punya berapa menit buat cuci muka, abis itu makeup. Enggak. Kita punya happens, sisa berapa iya. menit Belum buat lagi prepare. sarapannya, Iya. untuk cek klik Indomaret, beli Iya, sarapan. makanya. Bener juga ya. Tapi Cek agak lagi Indomaret. small kemungkinan sih kayak gitu, karena udah dibangunin kita di gedor. Iya. Sama chaperon ya. bener-bener. Ayo bangun. Oke, pertanyaan berikutnya. 1 poin buat Tata Bali. Yeay. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada diskon gede banget di Indomaret, kira-kira barang apa yang mau diambil pertama kali? Belanja aja dia cepet ya, anak Snack sih, Surabaya. Kak. Aku suka banget snack. Jadi aku pasti ngambil snack, semua aku pilih. Bayar Anak deh. jajan ya dia ya. Iya, literally this is my expression ketika Indomaret diskon. Yeay! Kita tunggu ya diskon gede-gede dari Indomaret ya. Oke, kalau nggak pakai itu aja, pakai aplikasi Indomaret Poinku. Oh, iya. Biar dapat harga member, ya kan? Oke, berikutnya pertanyaan yang paling cocok dengan bulan Agustus. Siapakah pahlawan proklamasi Indonesia? I'm like, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yeay, betul. Aduh, gimana nih? Tiga-tiganya punya poin yang sama, masing-masing satu gitu ya. Kalau gitu saya kasih satu pertanyaan pamungkas kalau gitu ya. Oke. Bambang, Oke. enggak ya? Belum dong. Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu apakah zodiaknya Pak Joko Widodo? Tangan yang di bawah melatih Teja. Maaf ya. Maaf sampai jatuh ya produknya ya. Terbukti sangat kompetitif. Soalnya Kak, Kenapa? Ada cerita apa? nanti ya. Gemini. Iya, Gemini. World domination banget Iya, ya iya, Gemini iya. kemarin. Ngeri banget gak sih Gemini ya? Iya, ada Kabuba, ada Iya Kak kan, Raisa. Raisa, Gemini Ahmad semua. Ahmad Dhani juga Gemini. Gemini. Wow, oke kita udah punya pemenang kita dari Melati Teja. Aku kalau game memang cepet sih. Oh gitu ya, memang Jatim Zuela ya. Oke, merayakan bulan yang istimewa ini, aku pengen kalian untuk bisa bringing a little bit of your culture into this podcast, ya. Jadi aku pengen kalian say something, mungkin opening number, tapi using your own salam dari daerah masing-masing. Gitu. Kalau Harashta kan ada Sampurasun gitu ya. Opening number kali ya? Ya boleh, lihat ke Kita kamera sama ya. dong, Kak. Apa? Kita sama. Boleh pakai bahasa Indonesia Mandarin semua. mungkin? Atau pakai Bahasa Korea. bahasa Korea? Bahasa Korea. Ya, Coba, oke. bisa siap? apa? Dari siapa dulu? Tata lah. Tata Bali ya. Makasih ya Mbak Mel. Paling Kan kecil. beda. Kan dia tadi selalu melatih terus Iya. kan? Sekarang Tata Bali dulu. Oke, Oke, Bali lihat kamera. lihat kamera. Lihat kamu. Merayakan dong ya? Indonesia. Atau Bali nih? Merayakan Daerah. kebudayaan kita. Silahkan. Oke. Oh ini, oke. Dilihat sebentar. Om Swastiastu, Tata Julia Street, Bali. Yeay! Langsung dia tari Bali. Ready berikutnya? Silakan Sofi Kirana. Sugeng Enjeng, Sofi Kirana, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yeah, dengan ukalnya ya, Yogyakarta. Iconic. Oke. Sugeng siang. Emang udah disuruh? Oh iya ya? Kenapa gue cepet banget ya? Kompetitif. Gak apa-apa, silakan. Sugeng siang, Melati Teja, Jawa Timur. Siapa tadi yang pas lagi nonton mereka opening number sambil ngikutin nadanya sambil hafal? Ayo ngaku. Wow. Kita pengennya ngobrolnya masih panjang, dia bisa deep talk, but then ini podcastnya nggak cuma punya kita. So I have to come with the last question for every single Yeah. Putri malam hari ini gitu ya. Pertanyaannya adalah buat kalian semua. Ke depan as a person and juga as a woman of Indonesia, apa sih hal besar yang kalian pengen banget lakukan dan berikan untuk bangsa Indonesia? Good question. Tegang tiba-tiba ya. Waktu Anda 30 detik dimulai dari sekarang. Ngorek-ngorek dulu. Kalau misi sih Kak, I know from the beginning kenapa akhirnya aku join Putri Indonesia karena this organization have a really big platform for us to advocate something that really close to our heart, right? And di dalam aku sendiri, di point of view aku, pendidikan dan anak-anak jadi hal yang akan aku suarakan. And to be here, it is a privilege and I know it is God
direction to us gitu loh. Dan misi besar aku adalah untuk bisa lebih banyak merangkul anak-anak Indonesia dan hopefully in globally, karena kan setelah ini kami semua akan lanjut ke ajang internasional kami masing-masing, bisa merangkul mereka, bisa memberdayakan mereka, bisa menginspirasi mereka juga untuk belajar, untuk mau belajar, to know that they are also deserve to have a dream, Kak, through education. Dan salah satu alatnya adalah dengan punya pendidikan, punya akses itu. Jadi hopefully dengan adanya aku di sini as a Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan, aku bisa sedikit menjawab ya disparity yang ada itu misi besarnya. Kita Amin, amin. doakan bersama ya untuk melatih Teja Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Tepuk tangan dulu semuanya. Coming up next, silakan. Kalau dari aku terinspirasi dari percakapan kita sebelumnya, wanita Indonesia banyak nggak enakannya katanya kan. Dan misiku untuk membangun kepercayaan dirian wanita-wanita Indonesia untuk lebih berani untuk berkarya, lebih berani untuk speak up. Berani ini banyak banget konteksnya, Kak. Jadi aku berharap aku di sini bisa jadi contoh untuk berani mengambil langkah. Dan langkah itu tidak perlu langkah yang besar, tapi bisa diawali dari langkah kecil, diawali dari keberanian tersebut. Putri Indonesia Lingkungan, Sophie Kirana. Terima kasih. Last but not least. Aduh, berat ya, kayak udah di build gitu ya, Kak. Oke, kalau buat aku mungkin a little backstory. Sebelum Putri Indonesia itu aku jauh sekali dari yang namanya punya goals atau cita-cita, Kak. Jadi I was just going with the flow gitu. Kalau jatuh ya jatuh, I have no desire of coming back up gitu. Tapi turns out God has His own way of telling me there's another door for you, there's another way for you, and life is too short for you to stay in the same place. As an ambassador, as a spokesperson, as a public figure, I would like to represent me as someone yang relatable, especially to those out there yang merasa masih lost, yang merasa masih mungkin coming from a background yang mereka ngerasa gue nggak mungkin bisa lebih dari ini, dari nenek, dari kakek sampai orang tua aja masih stuck di sini, nggak mungkin gue jadi the first ever person to break through all this gitu. Tapi I hope people can see me as a living proof that anything is impossible, and to be brave and to have a good cause, a good heart. Dan aku rasa ketika tujuan kamu tulus dan you're doing everything right, ethically speaking ya Kak, you're doing everything right, semesta dan Tuhan pasti akan bantu kamu. And I hope by me sharing my backstory to you, you can also reflect it to yourself and choose the path that you know you're going to grow as a person, menjadi manusia yang berdaya, berguna, menjadi manusia yang bisa explore your full potential and just have no regrets in life, because life is truly too short. Wow, Ketut Permata Julia Sari, Putri Indonesia Pariwisata. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Thank you so much ladies, what a moment, what a discussion. Teman-teman semua makasih banget ya udah sama-sama nonton In Talk episode kali ini. On Bama Yara Bendere MC Gadal Keopa ya ditama Imnida Mana Sebangat Sebeda. Semoga bisa ketemu lagi ya di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga share ya kan. Untuk bisa melihat bagaimana Melati Teja menangis di sini. Atau mungkin Sophie Kirana yang berkaca-kaca. Atau Tata yang justice banget bahasa Inggris. Pokoknya kalau kalian ngerasa ini beneficial, share ke semua platform sosial media kalian supaya semakin banyak perempuan Indonesia yang bisa menjadi inspirasi dan juga berkarya bagi bangsa. Kita pamit dulu ya, sampai jumpa, bye!